Pembahasan kitab Ihya ini juz 2 sudah akhir ya. Ini pembahasan akhir. Setelah ini akan dilanjut juz 3. Pembahasan terakhir yaitu bayanu mu'jizatihi, menjelaskan tentang mukjizatnya Nabi Muhammad. Wa ayatihi, dan tanda-tandanya ad-dallati yang menunjukkan ala sidqihi, atas kejujurannya ya. Jadi Rasulullah SAW ya, Nabi Muhammad itu secara basyariah, kemanusiaan ya, Nabi berjasad sebagaimana manusia pada umumnya. Maka Nabi di dalam ayat Al-Quran menyampaikan ana basarum mislukum, aku ini basar, manusia seperti kalian semua. Artinya ya, basar fisik ini membutuhkan suplai ya, makanan, minuman gitu. Karena sama ya, jangan dipahami oh iya jasadnya Nabi berarti istimewa, Nabi nggak makan pun tetap kenyang. Tidak ya, maka ayat kul ana basarum mislukum, aku ini manusia seperti kalian semua. Maka kalau kita lihat sejarah perjalanan Nabi, ya layaknya manusia pada umumnya ya, seperti Nabi ketika masih dalam kandungan ya, bapaknya wafat, terus setelah itu lahir ya, ditemanin oleh ibu dan kakeknya, tapi tidak lama ibunya ya meninggal dunia juga, menjadi yatim piatu. Terus setelah itu ikut kakeknya, itu pun tidak lama meninggal juga. Lah, ini kalau kita lihat bahwa Nabi ini ya didesain oleh Allah, bahwa kisah perjalanan hidupnya itu sama dengan kisah manusia pada umumnya, bahkan Nabi lebih menderita dari manusia pada umumnya. Bisa dibayangkan ya, sudah tidak punya bapak, ibu, ikut kakek, kakeknya meninggal dunia. Nah, ini ada apa? Nah, kemudian ikut pamannya Abu Thalib. Abu Thalib ternyata kondisi ekonominya pas-pasan, anaknya banyak. Akhirnya Nabi muncul ide kreatif untuk mandiri, yaitu dengan menjadi ya tukang gembala kambing. Jadi Nabi menunjukkan usia 8-9 tahun itu sudah mulai mandiri, tidak mau merepotkan ya pamannya. Akhirnya mengembala kambing. Terus usia 12 tahun Nabi ya berpikir lebih terbuka lagi, itu bagaimana untuk memiliki sumber ekonomi yang mapan. Kalau hanya ya kerja sebagai pengembala kambing kan ya ada gaji tapi nggak banyak, ya cukup hanya untuk bertahan hidup. Nabi punya pemikiran yang cerdik dengan cara bagaimana supaya bisa berkembang. Pergilah Nabi Muhammad dan Abu Thalib yaitu ke rumahnya Sayyidah Khadijah. Itu kalau nggak salah di negeri Damaskus ya. Kalau sekarang itu ya negeri Suriah itu. Jalan kaki. Ya. Dan akhirnya Nabi menunjukkan
memiliki konsep yang bagus di dalam berdagang. Bahkan dagangan Nabi dianggap istimewa karena memberikan pelayanan yang terbaik. Nah, disinilah konsep bisnisnya Nabi itu melawan arus jahiliyah. Orang jahiliyah ini kan bisnisnya ya itu tipu menipu, mengurangi timbangan. Nah, itu dianggap hal yang biasa. Kurma di atas bagus, di bawah jelek itu biasa. Nabi melawan ya tradisi ini. Nabi memberikan pelayanan yang istimewa dengan senyum. Kemudian Nabi juga memberikan ya kualitas yang istimewa. Kalau kurmanya bagus, dari atas bawahnya juga bagus. Gitu. Tidak ada tipu menipu, ya. Tidak ada ngurangi timbangan, ya. Kalau orang-orang jahiliyah itu misalkan 1 gram itu atau 1 kilo ditimbang pasti nggak ada 1 kilo. Itu udah penyakit orang-orang jahiliyah itu. Kalau sekarang ada itu ya berarti ngikutin jahiliyah. Nah, Nabi tidak. Ya, dalam timbangan Nabi presisi, adil, tidak mau merugikan orang lain. Akhirnya sistem bisnis Nabi inilah yang akhirnya membuat pelanggan itu merasa puas. Akhirnya berdatangan, Nabi itu dikisahkan kalau dagang berangkatnya paling belakang, pulangnya paling duluan. Nah, ini terjadi reformasi ekonomi. Ya, dari ketidakadilan menjadi adil. Ini saat Nabi usia 12 tahun sampai usia 25 tahun. Nah, ini Nabi menjadi pribadi yang mandiri. Kenapa? Karena Nabi diuji yang begitu berat, ya, nggak ada bapak, nggak ada ibu, nggak ada kakek gitu. Kalau biasanya orang yang masih bersama bapak ibunya kan banyak manjanya, ya, untuk mandiri belum bisa. Tapi Nabi menunjukkan sikap kemandirian. Inilah yang disebut dengan tarbiyatul ilahiyah, yaitu Allah sengaja mengkondisikan seperti ini karena Allah ingin mendesain Nabi hidup secara normal, tapi Nabi menjadi pribadi yang kokoh dan tangguh. Itulah. Kemudian di dalam penjelasan kitab ini ya, bahwa soal kejujuran Nabi itu ya itu sudah diakui yaitu pembantunya Sayyidah Khadijah. Ketika bisnis, semua orang mengakui bisnis Nabi yang terbaik, sehingga untungnya lebih banyak dibandingkan yang lain. Yang kedua, ya, rohib, ya, ketika Nabi bersama Abu Thalib, ya, itu ketemu dengan seorang rohib. Rohib itu ya ahli agamanya Yahudi atau Nasrani, ya. Itu ciri-ciri kenabian, kenubuah sebagaimana yang diceritakan dalam kitab-kitab Taurat, Zabur, Injil itu ada pada pribadi Nabi Muhammad. Itu. Nah, itu orang-orang Yahudi nggak senang kalau ketemu itu pasti akan dibunuh karena dianggap ini bukan dari keturunan mereka. Gitu. Nah, orang-orang sudah mengakui tentang kejujuran Nabi besar Muhammad SAW. Nah, kemudian dalam proses tahap berikutnya, ya, Nabi setelah menikah. Ini justru Nabi diberikan keistimewaan oleh istrinya, ya, Sayyidah Khadijah. Karena Sayyidah Khadijah sebelum menikah dengan Nabi Muhammad itu sudah bertanya juga kepada seorang rohib, siapa itu Muhammad? Ya, dijawab bahwa ciri-ciri Muhammad itu ya semua ciri kenabian ada pada dirinya. Nah, sehingga Khadijah itu semakin yakin bahwa suaminya ini adalah calon nabi dan rasul terakhir. Maka dalam sejarahnya setelah menikah
itu Nabi tidak melakukan aktivitas dagang lagi, tapi lebih memperbanyak, yaitu melakukan suluk atau kholwat ke Gua Hira untuk proses tazkiyatun nufus, yaitu menyucikan lahir dan batinnya. Nah, ini menarik. Nabi kan maksum, kenapa harus bolak-balik ke Gua Hira? Gitu. Ya, Nabi maksum, iya, tapi Nabi akan menjadi teladan umatnya. Artinya untuk mencapai sebuah tazkiyatun nufus, kebersihan batin, itu perlu proses riyadhah mujahadah. Lah Nabi riyadhahnya itu dari usia 25 tahun sampai 40 tahun. Bolak-balik ke Gua Hira. Gua Hira itu luar biasa. Ya, pada zaman Nabi itu nggak ada tangga seperti sekarang. Kalau fisiknya Nabi nggak kuat, nggak mungkin bisa sampai ke pucuknya Gua Hira. Gitu. Nah, ini proses bagaimana Nabi menjadi pribadi yang tumbuh ya sebagai seorang basyariyah. Ya, Nabi melakukan sebuah proses riyadhah mujahadah di Gua Hira. Nah, di usia 35 tahun sudah mulai muncul sifat-sifat kemuliaan kejujurannya, yaitu pada saat terjadi banjir bandang ya, akhirnya terjadi perpindahan posisi Hajar Aswad ya, kemudian dilakukan sayembara dan pemenangnya adalah Nabi. Nah, Nabi tidak egois, tidak diangkat sendiri. Nabi justru menunjuk 4 kepala suku untuk mengangkat bareng-bareng. Nah, ini orang bisa bersikap bijak seperti Nabi kalau tidak ada proses ruhani ya, artinya tidak proses riyadhahnya mujahadah ini nggak kuat, itu pasti ego ya. Oh, ini kan saya yang menang, ya saya yang ngangkat gitu. Ini normalnya orang itu seperti itu. Tapi Nabi tidak. Ya, memikirkan kemaslahatan yang jauh lebih besar. Dan akhirnya di usia 40 Nabi mendapatkan anugerah, yaitu mendapatkan wahyu yang pertama. Nah, kemudian selanjutnya ya, ini saya petakan ini supaya gampang memahami. Setelah usia 40 tahun Nabi sudah jelas ya sebagai seorang nabi dan rasul, dan harus dakwah ya kepada umat sekalipun umatnya menolak. Nah, Nabi ketika menyampaikan mendapatkan wahyu ya, itu yang percaya hanya berapa orang ya. Sayyidah Khadijah, Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Ali, terus nanti ditambah Bilal, hanya berapa jari. Tapi Nabi harus menyampaikan. Nah, orang-orang kafir Quraisy ya, ini menjadi tantangan, ya, mencaci, membuli, ya, kemudian menghina. Bahkan Nabi ya ketika dakwahnya itu sering dilemparin batu. Sampai akhirnya Nabi nggak tahan, ya, Nabi hijrah ke Taif. Taif itu kurang lebih 40 kilo dari Mekah, untuk mencari perlindungan karena di Mekah itu sudah nggak aman. Ya. Di Taif ternyata salah, dikira keluarga yang di Taif itu bisa memberikan pengamanan, ternyata lepas tangan. Akhirnya Nabi ya boleh keluar dari Taif dengan cara melewati yaitu pagar manusia, kiri kanan manusia yang membawa batu. Nabi disuruh lewat, dilemparin batu. Hanya itu kalau Nabi pengen bisa keluar dari Taif. Ya mau tidak mau Nabi bersama salah satu sahabat yang setia itu melewati lemparan batu sampai seluruh jubahnya Nabi itu berdarah. Maka kalau orang sedang umroh ke Taif, itu ada tempat yang menjadi saksi sejarah, ya sekarang menjadi masjid, ya itu
batu yang ikut sedih ketika Nabi mengalami kondisi yang penuh dengan darah tadi. Akhirnya batu itu sampai berubah menjadi menjadi lembut ya, karena tidak tega melihat kondisi Nabi itu. Nah, bekasnya itu sampai sekarang itu masih ada di Thaif itu. Nah, ini menarik. Di fase ini Nabi ya harus berdakwah dengan kondisi dan tantangan yang luar biasa dan tidak mengeluarkan karomah. Itu. Padahal pada saat di Thaif malaikat menawarkan, "Hai Muhammad, andai engkau mengizinkan ya untuk menghancurkan penduduk Thaif, itu sangat mudah." Tapi Nabi menolak. Bahkan Nabi memberikan doa, "Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun." Gitu. Ya Allah, berikanlah petunjuk umatku karena mereka tidak tahu. Dan Nabi juga beralasan, ya nggak apa-apa mereka sekarang tidak beriman kepada nggak apa, tapi anak cucunya nanti. Nah, ini begitu luar biasanya akhlak Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, fase Mekah ini fase yang paling tragis ya, sampai Nabi mengalami penderitaan yang luar biasa ya, diintimidasi, dikejar-kejar itu, sampai puncaknya Nabi ya bermalam di rumahnya itu malam terakhir karena Abu Jahal itu sayembara barang siapa yang bisa membunuh Muhammad ya akan diberikan hadiah onta. Akhirnya banyak yang tertarik. Nah, di malam yang terakhir itu Nabi bersama Abu Bakar, Sayyidina Ali ya di rumah. Kemudian Nabi dan Abu Bakar berhasil keluar dari pintu belakang. Kemudian Sayyidina Ali tidur di tempat Nabi yang biasa tidur berselimut. Nah, orang kafir Quraisy melihat dianggap Nabi masih tidur. Ternyata menjelang pagi mereka tidak sabar dobrak pintu. Oh, yang ditemukan yaitu Sayyidina Ali. Nah, sementara Nabi Muhammad dan Abu Bakar sudah keluar. Diikuti jejaknya. Akhirnya ketemu di Gua Sur. Nah, di situ turunlah mukjizat. Nah, ini mulai mukjizat turun. Ya, ketika Nabi di Gua Sur, ini mukjizat Allah mulai turun, yaitu dengan datangnya itu ya burung yang bertelur di depan gua, kemudian sarang laba-laba, terus ada lagi satu pohon. Sehingga ketika pasukan kafir Quraisy yang mengejar lihat kondisi depan gua seperti itu, merubah pikirannya, oh nggak mungkin kalau masuk ke gua ini. Padahal Nabi Muhammad ada di situ dan Abu Bakar itu sudah ketakutan. Itu maka di dalam Al-Quran Nabi Muhammad menyemangati Abu Bakar, la tahzan, la takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Ya, jangan takut, jangan sedih, Allah beserta kita. Lah, disitulah mukjizat baru turun. Itu. Jadi Nabi sebagai manusia biasa ya sudah teruji, tidak menunjukkan kekhususannya, sampai akhirnya Allah sendiri yang menurunkan yaitu mukjizat-mukjizatnya. Lah, di dalam kitab ini Nabi menjelaskan tentang hal-hal yang sifatnya khariqul adah. Faqad kharaqallahu al-adah ala yadihi ya ghairu maratin. Jadi Allah menunjukkan kejadian hal-hal yang di luar kebiasaan pada Nabi itu tidak hanya sekali. Itu. Contoh tadi ketika di dalam Gua Sur ya itu muncul mukjizat. Kemudian mukjizat lainnya yang khairul ada apa? Yaitu itsaqqalahul qamar bimakkata lama sa'alatu Quraisy ayatan. Yaitu Nabi dapat membelah bulan ya pada saat di Mekah ketika orang-orang kafir minta tanda-tanda bukti tentang kenabiannya. Itu salah satu mukjizat yang diturunkan. Kemudian berikutnya
pada saat mengalami kelaparan, ya, karena Nabi itu diembarkasi, ya, artinya diembargo, ya, tidak dikasih akses sumber-sumber makanan dan minuman, ya. Akhirnya wa'at aman nafar al-kasir fi manzilin Jabir. Jadi Nabi memberikan makanan orang yang cukup banyak dari rumahnya Jabir. Jadi ceritanya begini, ya, istri Jabir ini punya tujuan yang bagus, ingin menyenangkan Nabi Muhammad. Gitu. Akhirnya Jabir melapor, ya Rasul, istri saya sudah masak untuk Rasulullah, gitu. Terus Nabi akhirnya merespon dengan baik. Tapi Nabi tidak datang dengan sendirinya, padahal Jabir itu mengundangnya khusus Nabi. Tapi Nabi tidak datang sendiri, tapi mengajak sahabat yang lain. Ayo kita datang ke rumahnya Jabir. Kata Jabir, istrinya sedang masak. Padahal masaknya ini tidak banyak. Nah, disinilah ya, istrinya Jabir juga ketar-ketir, ya. Jabir juga ketar-ketir karena masaknya nggak banyak, tapi yang diundang oleh Nabi orang banyak. Ini maka akhirnya di situ menunjukkan kalau mukjizat Nabi. Jadi orang sebanyak itu, ya, makan di rumah Jabir, bisa makan semua, bisa kenyang semua, padahal istri Jabir masaknya tidak seberapa karena hanya sekedar untuk menghormati Nabi. Nah, misalnya istri Jabir itu ya masak 1 kambing lah, ya, untuk memuliakan Nabi. Ternyata yang datang itu puluhan. Ini wa'at ama'an nafar al-kasir, orang banyak fi manzilin farid. Begitu juga peristiwa yang terjadi fi manzili Abi Tolhah wa yaumal Khandaq, pada saat perang Khandaq, ya. Perang Khandaq itu perang yang Nabi memiliki strategi, ya, untuk bikin parit-parit, ya. Nah, ini tentu, ya, energi, ya, umat Islam pada saat itu juga banyak yang kehabisan perbekalan dan lain sebagainya. Nah, di situ Nabi mengeluarkan mukjizat lagi, yaitu di rumahnya Abi Tolhah. Masaknya nggak seberapa, tapi orang yang ikut pada perang Khandaq itu bisa makan semuanya. Itu. Wa marutan at'ama thamanina min arba'ati amdatin syairin wa inakin. Dan peristiwa lain, Nabi memberikan makan orang 80 dari 4 mud gandum. 4 mud gandum itu ya enggak seberapa, tapi mencukupi untuk 80 orang. Itu. Wa maratan aksaru min samanina rajulan, dan 1 kali, ya, pernah terjadi lebih banyak dari 80 laki-laki. Gitu. Wa maratan ahlal jais min tamarin, dan pernah sekali, ya, para pasukan ini, ya, dikasih kurma yasirin sedikit, tapi bisa mencukupi semua pasukan yang ikut perang pada zaman Nabi. Terus wana ba'alma min baini asabihi. Nah, kemudian peristiwa berikutnya pada saat kekurangan air. Kekurangan air, ternyata mukjizat yang turun yaitu keluarlah air min baini asabihi, dari sela-sela jari-jarinya Nabi. Ini termasuk mukjizat, ya. Fasyariba ahlul askar kulluhum wahum athos. Akhirnya seluruh pasukan minum karena mereka dalam keadaan kehausan. Watawaddu, bahkan mereka juga wudu, ya, dari air itu.
Ya. Begitu juga ya fi aini Tabuk, yaitu pada sumur yang ada di Tabuk, walama afiha. Waktu itu sumurnya itu kering, nggak ada. Tapi kemudian akhirnya Nabi mengeluarkan Nabi mendapatkan anugerah mukjizat, akhirnya sumur itu bisa mengalir. Begitu juga fi bi'ril Hudaybiyah, pada saat perang Hudaybiyah juga ada sumur, dan sumur itu ya awalnya kering, kemudian akhirnya airnya menjadi deras sekali. Itu fasariba min aini Tabuk, akhirnya semua orang minum dari sumber mata air Tabuk, yaitu ahlul jais, semua pasukan, wahum ulufun, mereka itu ribuan, itu hatta rawau wasyariba min bi'ril Hudaybiyah, dan juga ya, mereka minum dari sumber Hudaybiyah alfun 1000 wa khamsumiatin, ya 500, jadi 1500 juga minum dari sumur Hudaybiyah. Lam yakun fiha qabla dzalik ma, yang sebelumnya itu tidak pernah ada air, ya. Jadi dari penjelasan ini ya menunjukkan bahwa Nabi mengeluarkan karomah itu ya pada saat fase Madinah, ya, pada saat mengalami kesulitan ketika diembargo oleh kafir Quraisy, dan mau tidak mau Nabi ya memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan tadi solusi soal makan, soal minum, itu akhirnya menjadi semakin tambah imannya orang-orang yang mengikuti dakwah Nabi, sekalipun ya harus perang di peperangan. Ya. Akhir dari penjelasan ini ya, Imam Ghazali ingin menunjukkan supaya kita melihat yang duru fi ahwalihi, melihat bagaimana ahwalnya Nabi. Itu. Jadi Nabi mengeluarkan mengeluarkan mukjizat ya pernah, cuma itu dilakukan dalam kondisi yang sudah mepet, terdesak. Gitu. Jadi artinya orang yang hidup di zaman sekarang ya, misalnya para wali mengeluarkan karomah, itu pun juga kondisi doruri gitu. Bagaimana kalau ada wali mengeluarkan karomah setiap saat misalnya? Ya ini rujukannya agak nggak ada, karena Nabi mengeluarkan mukjizat itu dalam kondisi ya semua doruri. Begitu juga para wali ya mengeluarkan karomah juga dalam kondisi doruri. Tidak mungkin kalau kondisi normal ya mendemonstrasikan karomahnya. Nah, justru kalau ada orang mendemonstrasikan karomah secara berlebihan, ya ini pertanda itu bukan wali, tapi itu hanya sekedar ilmu hikmah. Gitu. Karena kalau wali yang sebenarnya tidak mungkin mendemonstrasikan secara terbuka, apalagi hanya untuk wah-wahan atau gagah-gagahan. Summa fi aqwalihi, kita juga bisa melihat Nabi yang terkait dengan akwal ucapannya. Summa fi af'alihi, kita juga mendapatkan ilmu bagaimana melihat perbuatan Nabi. Summa fi ahlakihi, kemudian kita juga bisa belajar dari akhlaknya Nabi. Summa fi mu'jizatihi, juga pada mukjizat Nabi. Summa fi istimrari syar'ihi, kemudian kita juga dapat memahami bagaimana kelanjutan syariat Nabi ilal-an sampai sekarang. Gitu. Jadi syariat Nabi ya sudah 14 abad tahun, yang 14 abad ya, habis 1400 tahun itu sampai sekarang ya ilal-an tetap berjalan. Kenapa? Ya karena
Ini menunjukkan ya kebenaran ajaran yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad SAW. Summa fintisarihi, kemudian kita melihat bagaimana intisar penyebarannya ajaran Nabi fi aqtail alam, ke seluruh dunia. Summa fi id'ani mulukil ardi lahu, kemudian bagaimana menundukkan raja-raja dunia ya. Dulu ada Romawi, ada Persia, semua tunduk ya. Fi asri wa ba'da asrihi, dari waktu ke waktu. Nah, semua itu menunjukkan wa ma'adzamu taufikin, maka tidak ada yang istimewa bagi orang yang mendapatkan taufik dari Allah, yaitu man amana bihi, orang yang beriman kepada Nabi. Nah, termasuk Nabi ya pernah menyampaikan kepada para sahabat, aku rindu pada umatku gitu. Loh, saya kan umatmu ya Rasul. Bukan, kamu sahabatku. Terus siapa mereka ya Rasul? Mereka yang tidak pernah bertemu denganku tapi beriman kepadaku. Nah, ini maka Imam Ghazali menyampaikan wa ma'adzu mutafikin man amana bihi. Kita ini tidak pernah bertemu Nabi tapi termasuk orang yang mengimaninya. Wa saddaqahu, dan membenarkan apa yang disampaikan Nabi. Wa saddaqahu wa atba'ahu, dan mengikuti apa yang diajarkan Nabi. Fi kulli ma waruda, pada setiap segala yang telah berjalan, wasodaro, dan telah sampai kepada kita. Fanas'alullah, maka kita memohon kepada Allah aywafiqona, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan petunjuk pada kami lil iktidai, untuk mengikuti bihi kepada Nabi, fil akhlaki, di dalam akhlak, wal af'ali, dan perbuatan, wal akhwal, dan sikap, wal aqwal, dan ucapan, minnahi, yaitu dengan mendapatkan minnah dari Allah, wus'ata jutihi, dengan kajembaran sifat lomanya Allah ya. Kita aminkan, mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan taufik dan bisa mengikuti Nabi, baik akhlak, perbuatan, ahwal, dan ucapannya. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah minggu yang akan datang kita sudah ganti kitab Ihya juz 3. Amin ya rabbal alamin.